Jadi sore hari ini sebenarnya aku ingin mengajak Kak Edo untuk berjalan-jalan karena look at the sky. Look how they Ini shine. ini tuh menurut aku segini tuh cerah banget dan cukup indah. Iya Aku ya. nggak tahu kayaknya cukup ke crop ya. Mungkin Walaupun harus tidak terlihat kameranya. semburat-semburat senjanya ya, Iya. cuma ya cukup cerah lah Overall, ngelihatnya karena ini oke langitnya lah. biru. Langitnya gitu. biru. Iya. Kemudian juga masih ada lah ya. Semburatnya masih ada tapi nggak banyak lah gitu. Masih ada orange-nya seperti baju bunga-bunga aku Iya. pada sore hari ini. Jadi ya. kalau langit tuh lagi cerah-cerahnya enaknya jalan-jalan ya. Jalan-jalan, Iya. jalan-jalan. Karena Walaupun tentunya- kalau di Jakarta jalan-jalan di Jakarta agak risky juga karena banyak polusinya. ya kan kita mau memilih. Mungkin kakinya sehat, paru-parunya. Oh bisa-bisa sih. There's always Choices. choices di antara sekian banyak pilihan itu ya. Dan memilih sehat dengan berjalan kaki, menggunakan alas kaki yang nyaman juga sebuah pilihan yang bisa jadi alternatif sekarang gitu loh. Karena makin Betul. banyak terobosan-terobosan inovasi baru yang dilahirkan ya. Betul, karena menurutku juga ini jadi salah satu, ini pernah nggak punya hobi baru, abis gitu harus membeli sesuatu dulu atau punya barang baru dulu biar makin semangat. Misalnya nih, Pernah. biar semangat ke kantor beli ini tas laptop gitu. Iya, Atau bisa. biar makin semangat jalan kaki, beli deh alas kaki yang bisa Bikin makin nyaman cantik gitu gitu. ya. Ya bikin nyaman, bikin cantik Iya, juga iya, pada iya. saat jalannya. Nah kali ini kita Detikers akan membahas mengenai satu alas kaki yang menurut aku juga baru pernah tahu sih bahwa ada alas kaki yang bikin kita merasa kalau kita jalan-jalan tuh lagi barefoot. Suka nyeker gak? Oh iya, earthing ya istilahnya anak Earthing, sekarang ya. earthing. Kemarin kan Mas Chris Martin juga earthing tuh tapi nggak pakai alas kaki. Nah. Nah ini ada alas kaki yang bikin kita pakai alas kaki seperti tidak pakai alas kaki. Nah kita akan ngobrol langsung sama dua orang inovator yang kita undang ke sini Detikers Yes. dari brand Ploy Fletch. Ada Mas Ari dan juga Kak Mbak Jacqueline. Jacqueline ya Welcome to dari Detik Sore. Young Thank you, Flag thank you, Mas Dani undang. sore hari ini. Betul ya penyebutannya betul. ya. Yang bisa membuat kita berjalan kaki seolah-olah nyeker tapi nggak nyeker. Nah, apa tuh? Kenapa kita harus kenapa seolah-olah barefoot itu ya? Padahal sebenarnya nggak barefoot itu justru katanya lebih baik nih untuk kesehatan gitu. Nah, Jacqueline. sebenarnya soal lebih baik atau enggak untuk masing-masing orang pastinya berbeda. Cuma kita sampaikan dari sisi barefoot itu tuh approach-nya sebenarnya lebih natural Oh, gitu. Jadi oke. kayak ibaratnya gimana ya? Ibaratnya nih kalau analoginya, kalau anak itu biasa dimanjakan, ketika nanti dia dewasa, dia akan lebih lemah dibandingin anak-anak yang mungkin dari kecil dia udah harus berjuang sendiri, udah harus kerja sendiri, udah harus belajar semuanya sendiri gitu. Nah sama seperti kaki juga, jadi kaki itu kan sebenarnya kita terdiri dari banyak otot, banyak ligamen gitu kan. Nah kalau misalnya dia tuh biasa disupport dengan misalnya cushion, dia itu misalnya ini adalah lengkung kaki kita gitu ya. Ya. Nah terus ini tuh cushionnya. Nah kalau misalnya ada cushion ketika jalan, dia kan begini. Mengikuti Jadi dia nggak bisa bentuk bergerak. Cushionnya Si- ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil supportnya, dia begini. Jadi otot ini bergerak. Nah otot yang bergerak adalah otot yang terlatih. Otot yang terlatih lambat laun dalam waktu jangka panjang dia akan lebih kuat kayak gitu. Jadi kayak mengembalikan fungsi kaki kepada Benar. kenaturalannya iya, ya. betul. Ya, Betul. seperti Is it- kayak sebenarnya sepatu pertama katanya ditemukan 40.000 tahun yang lalu. Aha. Oh, Gitu. Tapi kan sebelum 40.000 tahun lalu itu manusia itu kita semuanya bertelanjang Fitrahnya. kaki gitu. Nah berjalan sepatu kaki. pertama di 40.000 tahun lalu pun dia punya prinsip-prinsip yang cukup natural. Nah kita merefer ke situ sih sebenarnya. Oh. Tapi menarik ketika inovasi ini muncul di saat orang-orang tuh makin kesini semakin ingin membumi gitu. Iya, Apakah iya. itu juga jadi salah satu akhirnya yang jadi pemantik Ploy Fletch untuk bisa membuat inovasi ini gitu, Mbak? Enggak, sebenarnya pemantiknya itu anakku sendiri sih. Oh gitu. oke. Jadi tahun 2015 anakku lahir, tahun 2016 kita bikin Piop. Waktu itu kita bikin sepatu bayi dan sepatu anak.
tapi belum barefoot. Jadi kita sama sekali belum tahu apakah itu barefoot footwear gitu. Cuma anak kita ini tumbuh, dia itu agak gemuk ya karena dia suka makan. Jadi namanya anak gemuk secara motorik dia lebih lambat. Jadi kayak anak lain udah berguling, dia masih tiduran, anak lain udah berdiri, dia masih duduk. Anak lain udah lari, dia jalan aja belum, ibaratnya kayak gitu. Cuma semua masih dalam batas normal. Dia akhirnya mulai berjalan ketika umurnya 15-16 bulan. Nah, tapi ketika dia jalan, dia tuh kakinya tuh miring sebelah. Jadi kalau kita baca namanya sekarang istilahnya auto-wing. Jadi dia jalannya begini. Gitu. Dan karena dia cucu pertama, jadi semua orang selalu komen kayak, kenapa kaki dia begitu? Kenapa kaki dia begitu? Jadi kita terpressure juga, jadi kita bawalah ke dokter waktu itu. Nah ketika di dokter, dia disuruh jalan dan dia dianalisa bahwa dia itu flat feet. Jadi kakinya harus dikoreksi dengan sepatu pengkoreksi yang agak kaku gitu. Jadi kayak sebetis gitu, kayak macam boots. Tidur pun kalau bisa dipakai dengan tujuan kakinya dilurusin gitu untuk dikoreksi. Nah, waktu itu dokternya baik banget. Cuma entah kenapa pas pulang kita tuh ada kayak keraguan gitu ya. Kita ragu kayak kita tebus nggak ya sepatunya. Ini jadi kita dikasih resep untuk bikin sepatu gitu. Tebus nggak ya. Coba deh kita merenung dulu 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu kita banyak belajar dari jurnal-jurnal luar negeri. Jadi kebetulan waktu itu saya jurusannya juga teknik, jadi saya banyak baca jurnal. Nah di situ ternyata saya menemukan bahwa 97% anak di bawah 18 bulan kakinya itu memang masih flat. Jadi kayak bayi itu terlahir kakinya kan kayak bulat, lemak semua gitu kan. Emang kita belum didesain untuk berjalan ketika masih bayi gitu. Nah karena itu gumpalan lemak. Nah kalau kita sering dipakai dengan artian dia aktif dan dia barefoot kan semua ototnya terpakai. Maka nanti ototnya itu akan menarik lengkung ketika dia umurnya 5-6 tahun gitu. Jadi dari situ kita merasa bahwa mungkin anak kita ini baiknya malah banyak aktivitas bertelanjang kaki. Nah baca lagi cuma di saat itu ya entah kenapa di 2016 itu tuh kita belum menemukan sepatu barefoot untuk anak-anak. Malah yang kita temukan sepatu barefoot untuk orang dewasa gitu. On that time. Tapi kan kita butuhnya untuk anak-anak sebenarnya. Karena kita pikir buat anak-anak tuh lebih penting dibandingin untuk dewasa. Akhirnya di saat itu juga karena kita merasa anak kita butuh, kita ubahlah si Piop ini jadi barefoot footwear. Jadi alasannya sebenarnya itu gitu. Jadi menjawab kebutuhan dari rumah dulu ya, yang akhirnya ya bertemulah pasti dengan komunitas-komunitas juga ya, yang memang bayinya atau mungkin anaknya juga punya kondisi kakinya ini harus dalam tanda kutip harus dikoreksi lah ya, dan akhirnya harus seolah-olah sering barefoot. Tapi kan kita juga tahu kondisi jalanan nggak melulu bersih gitu atau segala macam. Nah kalau untuk dewasa sendiri berarti juga back to nature-nya di mana kita memang harus berjalan kaki atau mungkin pada masa lalunya juga jalan kaki kemana-mana tuh barefoot gitu. Nah sekarang trennya gimana nih berjalan dengan barefoot atau barefoot footwear? Trennya sebenarnya semua aktivitas mau pakai barefoot atau enggak berjalan kaki itu sangat sehat. Makanya pemerintah kan bikin campaign itu berjalan 7.500 langkah sehari gitu. Jadi mau pakai alas kaki apapun jalan kaki itu sehat tuh, kesehatan jantung, paru, seluruh badan itu sehat. Jadi mau pakai apapun ya jalan kaki aja gitu. Nah cuma kalau kita pakai alas kaki barefoot bukan cuma otot kaki bagian atas yang terlatih, tapi juga otot telapak kaki dan betis yang juga terlatih. Jadi ibaratnya kayak kerjanya tuh jadi latihannya jadi double kayak gitu sih. Gitu. Jadi kayak namanya otot-otot yang terlatih, kakinya tuh akan jadi lebih kuat gitu. I see. Nah kalau kaki lebih kuat, dia membawa kita jalan lebih jauh. Makanya nanti semoga ketika kita usia lanjut pun tetap bisa aktif jalan gitu. Karena sudah terlatih dari lama begitu ya? Karena sudah terlatih gitu. Ini ngomongin soal barefoot footwear berarti hanya bisa dipakai jalan aja atau mungkin juga bisa melakukan aktivitas berat atau mungkin karena aku sempat tahu juga soal dari sosial media juga pernah menggunakan Piop ini ya Piop Fledge ini untuk lari maraton. Ya, benar nggak? Iya. Jadi sebenarnya nah itu lagi kita tuh punya campaign namanya Listen to Your Body gitu. Ini tuh mencakup dari sisi fisik, mental, spiritual sebenarnya terbaik adalah kalau kita bisa mendengarkan tubuh kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa, sebenarnya kaki kita ya didesain bisa gitu. Tapi apakah kita terbiasa kayak gitu. Nah jadi
kita sendiri nggak merekomen orang yang beli barefoot footwear untuk langsung dia pakai lari. Kecuali dia udah terbiasa gitu. Kayak misalnya contoh ada Mbak Andin Aisyah dan suaminya dan juga adiknya namanya Diego, dia udah terbiasa lari maraton segala macam, pakai sendal tipis segala macam, itu baik buat dia dan kita akan merekomendasikan oh iya kamu bisa nih pakai ini gitu. Cuma kalau misalnya belum pernah lari pakai ini, kita akan rekomendasikan pakailah jalan dulu beberapa waktu sehari, Nggak lalu serta-merta tambah perlahan. ya. Jadi konsepnya barefoot footwear ini sebenarnya dia bukan untuk jadi yang tercepat atau jadi yang pertama, tapi ayo kita latih tubuh kita dan dengarkan tubuh kita secara perlahan. Ayo kita menjadi lebih baik sedikit demi sedikit setiap harinya. Ayo menjadi lebih kuat kayak gitu. Tapi sampai akhirnya ini dilahirkan sebagai sebuah produk bisnis gitu. Gue penasaran masyarakat Indonesia seberapa menerimanya literasi untuk bisa menerima fakta bahwa kita pakai alas kaki yang nyaris nggak pakai alas berasa kaki seperti gitu. alas kaki. Secara bisnis dia berjalan seperti apa sejauh ini? Mungkin Mas Arya mau bisa jawab? Sebenarnya malah kalau di Indonesia banyak orang mungkin yang lebih percaya ya bahwa emang yang sehat itu bertelanjang kaki gitu. Memang kalau di kehidupan sekarang memang nggak umum sih, karena banyak orang sekarang lebih ke arah sneaker gitu. Cuman kalau kita lihat tren di luar kayak seperti pelari Chris McDougall yang kita cerita tadi, yang tadinya dia cedera, lalu dia mencari ke satu suku Taramuhara yang akhirnya bisa lari 100 kilo menggunakan alas kaki yang ternyata minimalis. Tren di luar sekarang pelan-pelan juga barefoot footwear meningkat sih sekarang ini. Terutama kalau kita lihat di Eropa, toko yang tadi kecil sekarang menjadi lebih gede. Karena ternyata memang benefit-benefit dari barefoot itu sudah dirasakan sih sebenarnya di dunia. Tapi pelan-pelan gitu. Tapi memang pelan-pelan banget karena memang banyak orang yang punya impact yang positif sih dengan adanya barefoot footwear ini ya. Gitu. Dan memang kalau secara lari beda banget ya. Kalau kita memakai barefoot footwear karena dia nggak ada pelindungan, form lari kita dipaksa untuk paling low impact. Jadi ketika kita lari salah, menaruh kakinya salah, pastinya kan sakit kan ya. Langsung adjustment ya sendiri ya. Mau nggak mau kita harus adjust, kita harus cari yang paling low impact yang mana sih begitu. Beda kalau kita pakai sepatu lari yang tebal, di mana kita nggak ada impact yang langsung, jadi ketika kita taruhnya salah pun kita nggak tahu karena dilindungi kan seperti itu kan. Tetapi form over a long run-nya, yang low impact ini akan lebih low impact juga ke badan sih. Jadi seperti itu. Jadi melatih, ya melatih lah ya. Dilatih Juga untuk supaya lebih, tidak manja. Ya, biar lebih aware. Lebih mengenal Listen ini to sih, your body lebih ya. mengenal diri Like sendiri sih your- sebenarnya Lebih sih. mengenal diri sendiri juga. Campaign Berapa itu. lama waktunya kita untuk yang biasa pakai bakiyaka itu biasanya ngantor pakai bakiyaka. Zaman Edogawa. Zaman Edogawa atau mungkin yang terbiasa ya sehari-harinya gitu menggunakan ya sepatu biasa lah ya sampai shifting ke barefoot footwear. Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya. Beda-beda Karena- ya pasti tiap Iya, orang. tapi kalau buat jalan sebenarnya kayak pakai aja 1 jam sehari itu aman sih. Nanti udah pakai berapa hari tambah lagi 2 jam, 3 jam, 4 jam. Di kita itu banyak yang review mereka pakai buat umroh. Umroh itu kan jalan sepanjang hari sebenarnya. Tapi memang mereka sebelum mereka pergi umroh mereka udah adjustment dulu. Kita selalu juga bilang bahwa oh kalau mau dipakai jalan jauh harus bisa jalan yang sedikit-sedikit dulu kayak misalnya setengah jam, 1 jam kayak gitu sih. Oke. Kalau kita sering barefoot di rumah sih sebenarnya nggak terlalu lama ya. Kita pernah bicara sama ada dokter di Australia bahwa ada emang biasa perempuan yang sering pakai high heels, itu ketika barefoot itu sakit itu juga ada sih. Karena form badannya sudah menyesuaikan dengan high heels gitu. Tapi kalau kita memang sering barefoot di rumah, sebenarnya hampir nggak ada penyesuaian kali ya. Kecuali memang kita sering pakai yang high heels atau yang Iya. benar-benar overly cushion sih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi mau konfirmasi sekali lagi, there's nothing to do with the earthing berarti untuk inovasi ini. Enggak, sebenarnya kalau mau earthing itu harus copot semua. Harus copot beda sih. Nggak pakai Iya. apa-apa justru Nggak pakai ya. apa-apa gitu. Ini mah Dan- jadinya kentang ya, kena tanggung. Dan kalau mau earthing itu ada baiknya tiarap aja Kak. Oh Karena gitu. biar sebadan-badan kena tanah itu lebih cepat Lebih lagi. ke ngulet ya jadinya. Ngulet di aspal, takut banget. Loh, tapi earthing itu kan bukan cuma rumput. Iya, iya. Berenang di laut pun earthing. Juga termasuk Oh, earthing. elemen Itu malah satu badan di kena. grill juga Kak, karena kan elemen bumi Iya. juga kan ada api juga. Bener. Kita kan bisa lihat di TikTok banyak orang yang berenang di lumpur itu juga earthing. Coy ya, Betul. beda Kalau dong. api bisa langsung cepet malah kembali ke asal. Enggak ya, jadi ini lebih ke alasan kesehatan juga. Mentraining lah ya. Training. Mentraining tubuh kita juga biar enggak manja.
Oh tapi orang yang biasa Manusia earthing, wanita. transisi ke alas kaki ini pasti lebih cepat. Karena dia udah Oh. terbiasa nyeker kan. Sebenarnya di Instagram orang Indonesia juga ada namanya Mas Ancaruna. Dia tuh biasa lari kayak kalau nggak salah sampai maraton juga dan dia bernyeker, jadi tanpa sendal gitu. Nah orang-orang kayak dia pakai sendal gini malah lebih nyaman jadinya gitu. Iya. Karena udah terbiasa. Tapi dari testimoni kalian berdua yang sudah pakai ini cukup lama pastinya seberapa ngaruh ke kedekatan kalian pada akhirnya ke alam? Is it ngaruh? banyak yang berubah ya, banyak berubah. Kalau saya sih memang dulu setelah pandemi, saya tuh setiap hari jalan 10.000 sih. Oh. Begitu, emang setiap pagi jalan. Karena minum susu itu. Karena apa Beda ya? iklan. Karena pandemi dulu mau badminton segala macam kan udah Nggak nggak bisa main ya. tuh. Nggak bisa ya, Tapi kan iya, badan iya, harus iya, olahraga iya, kan. iya. Akhirnya kita jalan. Tapi memang saya tuh menemukan jalan itu memberikan saya ketenangan sih. Tapi jalannya bukan di gym ya. Kalau saya pribadi ya, saya jalan di kompleks ya, ngeliat ijo-ijo. Dan entah kenapa saya semenjak pandemi malah nggak pernah sakit sih. Cuman itu kalau saya merasa itu dari sisi karena mungkin saya lebih tenang, saya juga kena matahari mungkin, kena Iya, vitamin D iya. segala macem. Dan ketika saya pakai barefoot sebenarnya sejujurnya kaki saya sekarang jadi lebih seperti ini. Yang dulunya lebih kebuka sekarang lebih begitu sih. Jadi bisa Lebih ngaruh ke lurus form alignment-nya. juga ya pasti. Memang ada ya, perubahan ke form sedikit di saya ketika saya terus menerus pakai barefoot sih gitu. Iya. Karena pada awal-awalnya juga dulu kan saya bukan pemakai barefoot kan. Iya, Sebelum saya menemukan barefoot, pertama kan anak saya yang pakai. Dan setelah itu saya mencoba barefoot, memang form saya ada yang berubah sedikit. Itu yang saya temukan sih. Yang aku sempat temui juga itu adalah para apa sebutannya ya, para porter di beberapa gunung itu mereka tuh pada saat bawa barang itu nggak jalan, lari naik gunung atau turun gunung dan mereka tuh pakai sendal, literal sendal jepit gitu dan Porter itu emang manusia-manusia aja. Memang. Gue mengakui They mereka built alien different, sih. ya, they built different. Tapi memang terkadang juga pada saat yang melakukan extreme sport juga termasuk naik gunung juga kadang-kadang kalau nggak memilih alas kaki yang tepat juga justru malah jadi burden juga sih gitu. It's either kuku kakinya apa jari kakinya kelipet lah atau mungkin juga si ukuran kaos kakinya tuh tidak kurang tebal atau justru terlalu tebal dan segala macam juga. Aku pengen tahu itu tuh berapa mili atau berapa senti tuh si Ketebalannya. ketebalannya. Sebenarnya kalau sepatu kita bisa lebih tipis. Hmm. Sepatu kita itu cuma 6 mili. Oke, Cuma- less than 1 senti ya. Ya emang barefoot tuh kan kalau bisa lebih di Tipis bawah 1 mungkin senti. ya. Iya. Jadi 6 mili. Nah tapi untuk transisi, untuk orang-orang yang mungkin biasa empuk, kita selalu kasih insert tambahan 3 mili. Yang nanti kalau misalnya dia pertama pakai dulu, lama-lama kalau dia mau lebih deket lagi dengan tanah, dia cabut lah itu insertnya. Tapi kalau untuk sendal, kita nggak bisa, ini pemikiran pribadi ya, karena sebenarnya sendal barefoot di luar negeri ada yang lebih tipis. Cuma kita nggak lebih tipis dari 9 mili. Kenapa? Karena sendal itu kan depannya kebuka. Jadi kalau terlalu tipis dia tuh gampang ketwist. Oh, Jadi gampang iya. kelipet gini. Iya, gampang iya. kelipet yang akhirnya ntar kalau dipakai lari orang kelipet dan cedera cedera jadinya. pada akhirnya. Bahaya Jadi ya. kita emang memilih untuk sedikit lebih tebal supaya dia nggak gampang ketekuk gitu. Dan alasan keamanan juga kalau misalnya memang mau jalan di aspal Jakarta pukul 12 siang. Nah itu cepet banget habisnya tuh kalau sendal dipakai di jam segitu. Terutama barefoot kan tipis ya. Iya gitu. Oh iya Jadi benar. karena kan sebenarnya barefoot juga ya kan kalau aspal panas Kak, tetap harus bisa melindungi juga ya gitu. Makanya Tapi mau ketebalan aspal tertentu. mau yang permukaan lainnya pun kalau dipakai terus-terusan juga akan cepet habis nggak sih pada akhirnya? Iya. Iya. Jadi Kayak karena misalnya dipakai buat nge-gym gitu di atas treadmill gitu. Oh iya boleh nggak Oh sih? justru kalau sepatu kita itu paling banyak terjual sama para gymmers. Oh di- gitu. konsumennya mereka justru. Konsumennya mereka. Jadi kayak kita sampai ada sekarang berteman juga sama beberapa PT dari salah satu gym. Karena Iya. satu gym itu semua PT-nya pakai sepatu kita. Oh, Jadi kita Bestie-bestie. kenalan. Tapi Iya. bukan di endorse, tapi mereka kayak emang Enggak, jadi mereka udah senang pakai. aja ya. Yang salah satunya waktu itu kita bilang mau nggak jadi model kita gitu kan. Semenjak itu dia pakai, kita kasih nih 2 sepatu. Ternyata pas itu udah hampir setahun ya kayaknya. Iya. Dan bertahun pas kita kemarin ketemu lagi, kita datang ke gymnya, dia pakai sepatu kita dalam keadaan warna putih jadi abu. Iya. Jadi dia mau pakai gitu. Iya, Tapi memang kenapa dipakai gymmers? Karena kalau kayak running itu sendiri sebenarnya masih pro kontra. Ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju. Tapi kalau di gym itu kayaknya hampir 100% setuju. Karena emang
untuk bisa stable, dia tuh Kalau harus angkat beban. tipis supaya dia bisa merasakan bawahnya, dan dia harus rata supaya dia tuh Iya. Betul. nggak goyang gitu. Kalau angkat Betul. besi dia kalau sepatunya nggak ini dia bisa goyang-goyang gitu kan. Iya, Sedangkan iya, kalau iya. tipis dia stable. Ah, Kayak gitu. Iya karena memang setauku juga yang angkat beban tuh sepatunya tuh kalau bisa serata mungkin Betul. gitu. menarik. Jadi setelah ini sudah berapa lama produk ini dihasilkan sebagai sebuah entitas bisnis? Kalau yang baby dari 2016, jadi ini tahun 2016. 2016. Oke. Dari tahun berapa ya? 2017 baru mulai kali. 2016. 2016 kita baru konsep sih. Jadi dulu kan kita awal mula banget tuh ya. Kita benar-benar nggak ngerti bisnis sepatu. Kita baru mencari pengrajinnya pada saat itu. Tapi Enggak, kayaknya 2016 tuh udah jualan, cuma belum barefoot. oh iya Tapi 2016 belum barefoot. Di sekitar Oktober November kita udah ubah jadi barefoot gitu. Jadi full barefoot Iya. footwear gitu, Betul. baik Iya. yang piop maupun yang piop fledge. Barulah muncul sih yang dewasa. Tapi Pure Fledge itu baru muncul di pandemi 2021 akhir, tepatnya Oh. September 2021 sih. Ya. Justru Jadi ini baru adalah sebenarnya. bisnis yang muncul saat pandemi ya. Iya. Selalu Iya. bisnis yang muncul di pandemi itu biasanya bertahannya lebih lama sih. Karena Resilient. inovasinya kayak muncul Iya. kuat di sana gitu. Mhm. Ya. Amin. Karena penuh dengan tekanan ketika lahir. Tapi gimana setelah berlangsung beberapa tahun ini penjualan, skala produksi, growth-nya gimana? Sebenarnya kalau barefoot sih growing sih Mas. Ah. Maksudnya dari waktu ke waktu sih. Karena juga banyak yang benefit dari barefoot ya. Di luar negeri juga kebetulan kebantu juga karena di luar itu selalu kan menjadi leading indicator kan. Indonesia kan biasa ngikutin kan. Di luar juga growing Betul. sih gitu. Cuman ya pasar barefoot sih masih kecil sih. Karena ini benar-benar kategori baru ya sebenarnya. Sangat niche ya. Masih niche hari ini sih. Semoga nantinya bisa lebih orang bisa lebih terekspos dan benar-benar merasakan benefitnya sih kayak gitu. I see. Karena pasar barefoot di dunia itu, aku lupa angka pastinya, tapi di Kayaknya bawah 0,5% doang di deh. bawah 1%. Iya. Oh, iya? Ya, wow. masih kecil banget sih. Ini udah ekspor belum? Ekspornya tuh lebih dari website ya. Oh, ada ke Australia. Kita sih udah kita Oh, ada pembeli jual dari luar negeri maksudnya? Iya, orang pembeli beli dari untuk luar. reseller ada. Hmm. Tapi kita juga jual dari website kita ke luar negeri. Tetapi masih kecil sih karena masalah di Indonesia adalah shipping dari Indonesia ke luar negeri itu sangat mahal. Kayak kita kirim ke Australia aja 400.000 kan sekali kirim. Dan yang menjadi challenge kita adalah ketika orang tuh kadang-kadang mau tuker size. Nah ketika kita mau tuker size itu udah ribet banget karena shippingnya mahal banget kan. Dan itu menjadi kendala bisnis juga sih kayak gitu. Iya. Disinilah momen mungkin para Jastiper bisa manfaatkan ya. Iya. Buat yang mau Justip barefoot bisa nih. Kita mumpung lagi ada di Indonesia gitu. Betul. Atau pemerintah sebenarnya. Iya. Karena banyak teman-teman juga yang pengen ekspor, bukan ekspor ya. Jadi ya jual retail gitu ke luar negeri, mereka juga mengalami kendala yang sama. Betul. Sedangkan kalau kita beli misalnya dari Amerika gitu ya, kalau nggak salah waktu itu kita beli barang itu cuma $15. Tapi barangnya itu kan puluhan dolar, jadi worth it kan. Iya. Sedangkan di kita tuh kayak sepatunya Ratusan dolar. 600.000. Cuma ongkirnya kalau misalnya ke Amerika itu 700.000. Jadi ongkirnya lebih mahal dari Iya. sepatunya. Iya, Jadi iya, orang jadi lebih sulit. Dibawa gitu. lah kalau misalnya mau studi banding ke luar negeri. Sekalian bawa produk kita ke luar negeri Bisa. juga. Ini salah titipan satunya. sekalian buat teman-teman anggota dewan yang baru dilantik ya. Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi nanti di Senayan gitu. Atau Bahwa ada insentif-insentif yang dibutuhkan oleh UMKM supaya bisa makin jos. Gitu bisa ya. makin jos juga dan mungkin juga bisa ini gimana rasanya jalan kaki barefoot di IKN, kita pengen coba. Oh bisa, sangat menarik itu. Iya, kan? iya. Kan sangat green kan. Sangat Iya. green kan di sana ya. Begitu deh kalau begitu. Pokoknya terima kasih Piop Thank you. Fledge ya. Thank you, Mbak. Ada di sosial media berarti ya. Ada. Nulisnya gimana? PYOPP. PYOPPFLEDGE. Yes. Ini jualnya online semua atau ada offline store juga? Kita mainly online, tapi sekarang kita ada consignment juga sih di Bali. Oh, ada ada dengan masuk ke toko bule juga. Dan ke depan kita berharap akan ada community store sih sebenarnya yang kita kepengen. Cuman hari ini kita masih ngumpulin duitnya untuk kita create community. Karena di community itu kita kepengen lebih banyak di situ yang natural movement sih. Ada yoganya, Ya. ada nutritionistnya kayak gitu-gitu sih. Kita kepengen ini arahnya lebih community. Karena community itu juga salah satu part bahwa kesehatan jiwa, raga, dan fisik itu dapat didapatkan dengan kita bersosialisasi juga sih, seperti itu. Iya. Nice. Terbangun Terima kasih satu banyak ekosistem. atas inspirasi bisnis hari ini. Mbak Jacqueline dan juga Mas Ari. Thank you. Sukses untuk Ploy Fledge-nya. Amin, Piop terima kasih. Thank you. Piop Fledge-nya. Dan Sukses.